قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah takziah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah nasabak pama sesimatana pong Allah taala derge apang indirganda makoto parong papinya mana lori kemana sehingga pada kaki refindragi umuru makoto paro ajapa-japang pakuleng kesempatan sehingga atau padang si ujur rupa si wolong-polong si raga-raga rilalana ya undungi digagalaing akata karena kata melok runtuh iriona pong Allah Ta'ala melalui acara malam takziah atas berpulangnya ke rahmatullah orang tua kita tuma-tuma lebita Ibu Haja Andi Nurhaima Fettabula Mamuari ya hadir ketakumaya insyaallah angka mencaji pada garaga laur sesena keluarga na almarhum nasabari nali susumangga na alhamdulillah rimun difurana ribacanga surah yasin nariniakeun apalana ribata tepang ilaure elana almarhumah mamuari kana terima malempu mong Allah Ta'ala nasabari apalana nania rahasia yang kena tampuk surah yasin wadingi janji mancaji palomo-lomo riko buruna alina almarhumah na nasabari itu nariadam pengadosana rimong Allah Ta'ala. Dari mundin narik koirong teman-teman lebih ko sila suruh malabing ko yang kehadir. Walau ifay mo fuller di pada hati macinota. Mamuari ang kakicino kang ati untuk niya kang apalan na surah Al-Fatihah padang kakikiringan ilauri alina almarhumah. Na mamuari na sabari ro apalan na surah Al-Fatihah. Mancaji itu palomo-lomo rilalan na kuburuna alena almarhumah antragin na sabari narikong kapalay dosa na naradang pangaripong Allah Ta'ala naturo pamasina pong Allah Ta'ala lori alena almarhumah ala hadhihi niyati wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ahli baitihil kiram wa ila ruhi Haja Andi Nurhaima Fetabulan Syai'ulillahi Al-Fatihah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kiriman surah Al-Fatihahnya kepada almarhumah Mamuari Allah Ta'ala na terima walempui insyaallah. Dari kuniata makasih insyaallah Allah Ta'ala natarima tayo na si Bawi makasih ana inda dhanni abdi binas Allah Ta'ala ya kulit koy rikafanna riat atakulori nariko makasih ikafanna iya weritoy makasih nariko nafantantoy natantuangi atari mengenna utari matoy. Inilah alasannya mengapa nariko katomate kakisimata pelo duangangi Dari kong katomating kaki si mata kiringangi bacaan-bacaan Al-Quran. Ini teman-teman lebih ku yang kehadir. Meskipun sebagian di antara kita sesama umat muslim ada yang tidak mau melakukan hal seperti ini,
Iya, itu mungkin dalam memahami naskah hadis atau naskah ayat ada perbedaan di antara kita, dan itu tidak ada persoalan bagi kita. Ya, sebab dewe gaga si tegena salah paham, yang ke beda paham bagi saya. Dega salah paham, nah hanya bedai fahatta. Nah ini, sehingga jangan hanya karena perbedaan pendapat itu membuat kita saling menghujat, saling mencela, saling mengklaim bahwa kita lebih benar daripada mereka. Kita tidak boleh mengatakan bahwa kelompok saya lah yang paling benar, sementara kelompok lain ya kebenarannya tidak sama dengan saya. Karena hakikatnya tidak ada yang bisa memahami firman Allah secara hakikat kecuali Allah itu sendiri, Bapak Ibu sekalian. Baik, teman-teman malabiku, sila surah malabiku yang hadir. Nareko bicara ki masalah amatengan. Kita pakai bahasa Bugis atau Indonesia? Indonesia ya? Campur. Jangan sampai bicara Bugis ka dari kadena bahan nih. Iya. Dicampur saja ya, kalau ada sedikit ya bisa dibahasa Bugiskan kita bahas. Ini sudah malam keberapa? Ketiga. Ya. 2 malam yang lalu. Ustaz Haji saya Nalabirin kemarin Ustaz. Kemudian malam kedua, malam pertama Ustaz Guntur. Oh, Iya. Masya Allah. Ini biasanya pacaran aku malam kedua nih, malam ketiga makutana gitu. Karena kita tahu tipe-tipe penceramah kalau dia ada di dalam kota nih, oh kalau ini yang dibahas, kalau ini yang dibahas, supaya tidak berulang. Iya, disetoni haro. Ya kada ustaznya biasanya pembahasan larinya ke sini. Iya. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara masalah kematian, bahwa kematian itu adalah sesuatu yang niscaya. Iya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Al mautu babu kullu nasi dakhiliha. Iji nareko ceki mate aja na tatu. Iya. Karena sini na tuh pasti narasakan dia sendiri mati. Tidak ada calon yang pasti kecuali calon mati, Pak Ibu. Ada orang yang berulang kali ikut pemilihan presiden, calon presiden, tapi tidak pernah jadi-jadi. Ada orang yang 2-3 kali ikut pemilihan gubernur, tapi tidak pernah jadi gubernur. Hanya 1 orang yang terpilih. Bulan 11 yang lalu, ya kita sudah melakukan pemilihan kepala desa yang konon sekitar 100 berapa itu ya. Lebih 100 lah, 117-an ke 70-an itu. Yang mendaftar itu sekitar 500-an, sementara yang mau dipilih hanya lebih 100, yang jadi hanya lebih 100, yang 400 lebih itu ya tidak jadi-jadi. Maka tidak ada yang pasti jadi kecuali calon mati. Calon mati itu ya hanya masalahnya keadaan, persoalan waktu saja Bapak Ibu sekalian. Sehingga kalau saya secara pribadi, kematian itu tidak usah ditakuti. Tahu ki gak mati Ibu? Pak, takut ki mati kan? Hah? Tahu kita tahu pada kita ki mati. Jadi kematian itu tak perlu kita takuti. Hanya mungkin banyak yang tidak siap sekarang. Pasti macam-macam alasanta, ya. Oh, dosaku masih banyak. Bagus itu Bu. Daripada kalau kita mengatakan saya sudah siap mati, pahalaku sudah banyak. Ada orang yang mengandalkan ibadahnya, mengandalkan pahalanya. Ini Bapak, salah satu kecelakaan bagi umat muslim manakala dia sudah mengandalkan amalannya. Lebih baik merasa hina di hadapan Allah ketimbang merasa mulia. Lebih baik merasa kurang amalnya di hadapan Allah ketimbang merasa banyak amalnya di hadapan Allah.
Karena dengan merasa mulia dan merasa banyak itu membuat kita sombong. Kesombongan inilah yang menyebabkan iblis diusir dari surga, Bapak Ibu sekalian. Makanya itu, ya, Nabi senantiasa menganjurkan kepada kita. Ada yang mengatakan ini bukan hadis, ada juga yang mengatakan ini hadis. Ada yang mengatakan hanya perkataannya Umar bin Khattab. Mutu qabla an tamutu, mati memen riwat tudek na pamumate tengah-tengah. Aguru memen ni mate riwat tudek na pamumate tengah-tengah. Di mana kita belajar mati? Ya, tentu salah satunya karena mati itu artinya kembali. Ya, dalam pengertiannya itu ketika dulu kita belajar di pesantren, al-mautu ay ar-ruju. Di situ. Mata ay raja'ah. Mata itu mati, kemudian raja'ah itu kembali. Ya. Al-mautu kematian itu, ar-ruju kembalinya kita. Kembali kemana? Ke asal mula kita. Di mana, dari mana kita? Boleh tega ki. Boleh tega ki, Pak. Ya kamu kada boleh celuk, Kak. Iya, atau boleh ya bajoi dan lain-lain sebagainya. Kita dari mana sebetulnya? Ini yang perlu kita pahami. Kenapa? Kalau kita tidak pahami, nanti kita salah jalan kalau mau kembali. Karena kita mau kembali ke asal mula kita. Iya, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'riju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatim mimma ta'udu. Urusan itu selalu diatur oleh Allah dari atas, dari bumi, dari langit. Jangan bayangkan dari langit yang di sana, itu langit bumi namanya. Langit bumi itu kita dari sana, tidak dari sana langsung jatuh ke sini. Ini Bapak Ibu sekalian. Kalau mengatakan langit itu sebetulnya adalah kedalaman batin. Yang dimaksud di situ sesungguhnya adalah kita ini bersumber dari mana ketika kita kembali. Selalu kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami dari Allah. Itu biasanya kita terjemahkan begitu tuh. Lillahi itu kalau dalam bahasa Arab, sesungguhnya kami ini adalah kepunyaan atau miliknya Allah. Ada orang mati tapi tidak raji'un, hanya innalillah, tapi tidak kembali kepada asal mulanya. Ini hati-hati. Iya. Kembali itu tidak segampang itu. Iya. Kita dari mana ya? Dari Allah. Yang dari Allah itu yang mana? Kesemuanya kita ini dari Allah. Coba lihat dalam Al-Quran Bapak Ibu sekalian. Tak satu ayat pun Allah mengatakan bahwa roh itu diciptakan oleh Allah. Tidak ada, Pak. Yang ada itu nafaha yufihu. Nafaha atau nufiha. Nafahtu. Apa artinya itu nafah? Wa nafahtu fihi min ruhi. Aku tiupkan dari rohku, dari dalam diriku ini rohku. Jadi roh itu ditiupkan oleh Allah, bukan diciptakan. Kalau roh itu yang ada dalam diri kita. Yang diciptakan itu adalah jasad kita, namanya basyarun. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Inni basyarun Inni khalikun basyara. Bahwa sesungguhnya aku menciptakan manusia dalam bentuk fisik itu. Roh itu tidak diinstal masuk ke dalam tubuh kita sehingga baru bisa hidup. Tanpa roh kita tidak bisa hidup. Jadi kalau ada orang yang bergerak itu sesungguhnya bukan anggota badannya. Yang bergerak itu roh, karena rohlah yang menghidupkan kita. Coba lihat kalau ada orang tidak punya roh, tidak bisa bergerak. Yang mendengar, melihat itu sesungguhnya roh. Bukan mata ini hanya anten untuk telinga ini, bukan telinga ini yang mendengar, roh kita Bapak Ibu sekalian. Iya. Inilah yang sangat sakral yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Manakala ini tidak ada keluar,
Maka inna lillahi wa inna ilaihi. Maka ketika kita ketika kita ditimpa musibah, nariko nakanaki abala apa coba, mesti kita mengatakan bahwa kita sesungguhnya ini harus dirasakan, tidak hanya diucapkan. Kalau kita mengatakan wa inna ilaihi raji'un, mestinya kita merasa oh iya ya memang saya dari sini. Tapi kan jarang kita rasakan itu, kita hanya ucapkan. Ya. Beda terjemahan Pak, beda makna. Kalau makna itu dirasa, terjemahan itu hanya sekedar diartikan, diketahui ya sudah selesai. Iya. Ketika saya mengatakan la ilaha illallah, kan terjemahannya tiada Tuhan melainkan, atau tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Tiada Tuhan selain. Itu terjemahannya. Tapi maknanya kan, apakah kita mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat kalau Allah tidak menghendaki? Bisakah kita mengucapkan itu? Kan tidak bisa. Berarti bukan kita pada hakikatnya, Allah yang menghendaki. Maka maknanya, rasanya la ilaha illallah, tidak ada yang bisa membuat aku mengucapkan 2 kalimat syahadat kecuali Allah. Mumagai lo tak nariku Allah Ta'ala. Maka kejadian terhadap diri manusia itu mesti harus 4 hal. Yang pertama, masyiah namanya. Apa itu masyiah? Kita punya kehendak, tapi Allah tidak berkehendak. Maka kalau kita punya masyiah dan Allah punya iradat, kehendak, biasanya mampu memunculkan istita'ah, kemampuan. Kita sudah mampu, ya baru dieksekusi, kasab namanya, baru bisa terjadi pada diri seseorang. Kalau 4-4-nya ini ada masyiah, kita mau, Allah berkehendak, tiba-tiba kita mau eksekusi, ada kemampuan pada lawan loki mandre Allah Ta'ala nafai lotoni. Kemudian ya duletoni pas meloki tipu, tiba-tiba tampakan tembaki, maka kira-kira berarti kasab tidak ada di situ, tidak jadi. Maka nah ini Bapak Ibu sekalian, maka ya mesti harus ada 4-4-nya ini. Itulah iman yang paling sempurna. Itulah sebabnya ketika Nabi ditanya bahwa iman itu terdiri dari 60 sampai 70 cabang, dan yang paling mulai yang paling tinggi derajatnya yakni biqauli la ilaha illallah, dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apa namanya kalimat la ilaha illallah? Sambil memaknai, bukan menerjemah. Ini Bapak Ibu sekalian. Dan yang jawab nanti di kuburan itu, kalau ditanya man rabbuka, bukan itu tadi terjemahannya yang diucapkan oleh lidah, tapi rasanya itu man rabbuka. Allahu Rabbi. Gampang betul boleh aku ditanya kimat dia seri dia di malaikat mungkar. Wa falaktu ni aku tenang. Seto ni betul. Belum tentu Pak, karena bukan diucapkan begitu saja. Rasa yang menjawab itu. Iya. Maka pada hakikatnya apa yang kita lakukan mesti kita tidak hanya sekedar mengucapkan, mesti kita harus rasakan, Bapak Ibu sekalian. Iya. Itulah makna daripada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, saya memang dari sini. Kembali kita nanti di sini. Yang kembali itu adalah roh kita. Bagaimana cara kembalinya? Itu juga dipelajari dalam sholat. Maka sholat pada hakikatnya sebetulnya adalah kematian yang hakikat. Nah, tanya kita lo ibu Pak, kurang nikmati aku sempat jatah. Kurang nikmati. Iya. Harusnya dalam sholat itu kan mi'rajul mu'minin. Apa arti dari sholat? Sholat itu istiqaqul kabir namanya Pak. Saya mohon maaf kalau ceramah itu tidak terlalu banyak, bikin ketawa orang. Kata Nabi, orang yang suka ketawa terbahak-bahak bisa mengakibatkan hati mati. Ada orang kalau cari penceramah yang suka bikin terbahak-bahak. Tapi pulang ke rumah tidak ada hasil. Iya.
Ini Bapak Ibu, banyak orang begitu. Iya, sapa lawak. Jadi kita mati dalam salat seperti apa Bapak Ibu sekalian? Dalam salat mesti kita harus tinggalkan dunia. Istiqaqul kabir itu artinya as-shalah, banyak di situ padanannya. Bisa berarti ittasala, bisa berarti usul, bisa berarti wasilah, wesel, wassala, wesel. Apa itu wesel? Menyampaikan. Iya, itu bahasa Arab sebetulnya. Wesel itu menyampaikan. Berarti kalau kita tidak sampai, tidak sholat. Ya, ittasala itu menyambung. Kalau kita tidak tersambung, tidak sholat. Usul, sampai. Kalau tidak sampai berarti tidak sholat. Nah, berhubungan langsung kepada Allah. Kalau tidak berhubungan kepada Allah berarti kita tidak sholat. Sholat itu mestinya ketersambungan, ya, keterhubungan antara yang tadinya bersumber dari Allah, roh itu berhubungan dengan si pemilik roh itu, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada hakikatnya kalau kita sholat mesti harus meninggalkan dunia. Itulah sebabnya mengapa Nabi berkata, di antara dua laki-laki ada yang sholat dengan satu takbir, sama-sama takbir, dengan satu rukuk sujud, sama rukuknya sama sujudnya, tapi nilai atau kualitas salatnya tak ubahnya antara langit dengan bumi. Ada orang salat hanya di bumi saja, seputaran bumi, dia tidak ke. Sementara yang satunya salatnya salat langit. Jaki bilang kalau misalnya langit yang tinggi itu tinggi sekali. Berapa Pak? Langit pertama dengan bumi ini jaraknya menurut ilmuwan diperkirakan sekitar 50.000 miliar kilometer. 50 juta miliar kilometer. Satu Pak, antara bumi, langit. Jadi kalau langit ketujuh itu berapa? 350.000 juta miliar kilometer. Jauhnya itu. Sidratul Muntaha. Kecepatan cahaya saja mau dipakai itu ya minimal 6 bulan baru bisa sampai. Cahaya yang konon cepatnya itu 90 sampai 250.000 ya kilometer per detik. Per detik ini Pak. Iya. Jadi kalau mau sampai ke atas itu lama sekali. Iya. Maka tidak ada yang bisa membuat kita sampai ke sana kecuali Allah. Makanya kan dalam ayat Isra Mi'raj itu subhanalladzi asra, Allah yang memperjalankan. Jadi kalau kita yang mau khusyuk, dia dulu Pak. Pengalatan lam itu bere. Maka yang disebut dengan parenga